Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Qa'il fi kitabih Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Asyhadu anna Allahu la ilaha illa huwa wahdahu la syarika lah شهادة أدخرها للنجاة من عذابه في البرزخ وفي يوم المصير. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله، عبد اختصه الله تعالى بالإسراء والمعراج، فلم يؤت هذا المقام لأحد سواه، فدل على أنه سيد السادات وخير الكائنات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يا من وفق أهل الخير الخير وعنهم عليه وزدنا الخير وعين عليه. أما بعد. Hadirin muhtaramin, para jamaah Majelis Taklim Rawdatul Muhibbin, insyaallah kita semua senantiasa dirahmati, diberkahi dan diampuni dosa kita oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus sahibul baik, sahibul fadilah Al-Ustaz Siraj, Ustaz keluarga, semuanya kita doakan agar Allah panjangkan umur beliau, Allah berikan sehat walafiat, Allah lapangkan rezeki beliau, dan Allah kabulkan segala hajat beliau. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah yang mana Allah masih senantiasa mencurahkan kenikmatan kepada kita semua, di antaranya nikmat iman, Islam, sehat walafiat, taufik, hidayah dan inayahnya, sehingga dengan semua kenikmatan tersebut kita masih diberi kesempatan untuk sama-sama berkumpul di tempat mulia ini, sama-sama kita menimba ilmu, mengambil bagian daripada warisan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan sebab duduknya kita di taman surga Allah Ta'ala ini menjadi sebab terbesar kita didudukan oleh Allah Ta'ala di surga bersama orang tua kita, bersama anak istri kita, bersama guru-guru kita, bersama orang kita cintai, bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam semoga tetap tercurah hingga hari kiamat kepada junjungan kita Nabi teragung yang kita mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula pada segenap keluarga beliau, para sahabat beliau, para kerabat beliau, dan kita semua selaku umat beliau, insyaallah akan senantiasa setia berada di atas jalan beliau dan mendapatkan syafaat beliau telah pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kita masih berada di momen malam 27 Rajab, malam Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entah kita punya pendapat yang tadi malam 27 Rajab atau malam ini malam 27 Rajab, intinya bukan tanggalnya kapan, intinya bagaimana kita bisa mengambil pelajaran daripada momentum malam Isra dan Mi'raj. Bahkan sebagian ulama mengatakan semestinya kita bagi seorang muslim, seorang mukmin untuk merayakan atau mengingat kembali peristiwa Isra dan Mi'raj kita setiap kali kita melaksanakan sholat. Jadi nggak cuma setahun sekali nungguin malam 27 Rajab baru kita ingat, tapi setiap kita mengerjakan sholat minimal sehari semalam 5 waktu yang fardu, ditambah lagi sholat-sholat yang sunnah, maka itu semestinya harus mengingatkan kita kepada peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka peristiwa ini adalah peristiwa yang luar biasa. Maka dari situ Allah Ta'ala memulai menceritakan kisah ini dengan firman-Nya, Subhanalladzi
Maha suci Allah dengan kata-kata subhanallah. Para ulama ucapan tasbih seperti subhanallah, subhanallah, maha suci Allah itu tidak disebut kecuali dalam peristiwa-peristiwa yang besar yang membuat kita heran dan takjub, atau bahkan terkadang keluar daripada akal dan logika kita, keluar daripada nalar kita. Adapun permulaan daripada peristiwa Isra dan Mi'raj, sebelum Allah Ta'ala memperjalankan Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW adalah seorang Nabi dan seorang Rasul yang Allah Ta'ala membebankan amanah, perintah, tugas untuk berdakwah. Allah angkat beliau menjadi Nabi dan Rasul di umur 40 tahun. Lalu setelah itu Allah Ta'ala perintahkan beliau untuk berdakwah. Seorang Nabi, seorang Rasul punya tugas, punya amanah yang harus disampaikan. Tadi antara sifat wajib bagi Nabi dan Rasul itu ada 4: syidik, amanah, tabligh, fatonah. Ini semua empat-empatnya wajib ada pada diri setiap Nabi dan Rasul. Nah, di antara ayat yang memerintahkan Nabi kita Muhammad SAW untuk berdakwah adalah suratul Muzammil. Ya ayyuhal muzammil, wahai yang berselimut. Yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW. Qumil laila illa qalila, bangun malam. Allah Ta'ala perintahkan beliau untuk bangun malam. Bangun malam Nabi Muhammad ini hukumnya wajib. Adapun untuk kita umatnya adalah sunnah. Nisfahu aw yanqus minhu qalila, minimal setengah malam kamu gunakan, atau enggak masalah lebih sedikit daripada itu kamu gunakan untuk ibadah, untuk sholat. Auzid alaihi waratil Qur'an tartila, atau boleh ditambah lagi kalau misalnya kamu mau gunakan malam itu semuanya untuk ibadah, untuk sholat, silahkan, kata Allah. Waratil Qur'an tartila, dan baca Al-Quran dengan tartil. Inna sanulqi alaika qawlan tsaqila, sesungguhnya kami, kata Allah Ta'ala, akan memberikan kepada engkau qawlan tsaqila, wahyu yang berat. Berat secara lahir, berat secara batin. Berat secara lahir ketika Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu daripada Allah Ta'ala. Sering sekali para sahabat melihat bahwasanya yang tadinya Nabi itu wajahnya itu ceria, kemudian langsung wajah beliau itu seperti apa? Seperti cemas, seperti khawatir. Bahkan di musim yang dingin sekalipun itu beliau tubuhnya penuh dengan keringat. Kemudian beliau menundukkan kepala beliau. Itu diantara ciri-ciri atau tanda bahwasanya beliau sedang mendapatkan wahyu daripada Allah Ta'ala. Datang malaikat Jibril, dan para sahabat mengetahui bahwasanya wahyu sudah selesai disampaikan oleh malaikat Jibril ketika Nabi Muhammad SAW beliau kembali menoleh kepada para sahabatnya. Jadi di musim yang dingin sekalipun beliau ternyata ini lahir, secara lahir berat. Kemudian secara batin berat karena harus apa? Harus keluar dari zona nyaman. Keluar dari zona nyaman. Dari mulai muda sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul, itu Nabi dicintai oleh kaumnya. Dapat julukan Al-Amin, seorang anak muda yang dapat dipercaya, sangat dicintai, dikagumi. Orang-orang semuanya pada sayang sama Nabi Muhammad. Bahkan ketika meletakkan Hajar Aswad, yang meletakkan adalah Nabi Muhammad SAW. Ya udah, kalau begitu daripada kita semua perang satu dengan yang lainnya, antar suku terjadi pertumpahan darah, udah begini aja, kata pembesar Quraisy, siapa yang duluan besok datang pagi hari, maka itu yang akan menjadi penengah kita. Ternyata besok yang datang duluan adalah seorang anak muda yang umurnya baru 35 tahun, belum menjadi nabi, belum menjadi rasul, yaitu Muhammad bin Abdullah, Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi masuk, kemudian semua para pembesar Quraisy mengatakan radina bil amin, radina bil amin, kalau dia mas saya ridho jadi penengah kita. Udah, apa yang dia bilang, apa yang dia minta, yang dia suruh, udah kita semua bakal terima. Akhirnya Nabi Muhammad SAW beliau menjadi penengah. Ketika itu umur beliau masih 35, beliau menjadi penengah di antara dua kubu yang tadinya pengen bertengkar, berperang, saling tumpah darah, hanya karena berebutan siapa yang pengen berhak untuk menaruh Hajar Aswad di
di tempatnya. Muhammad beliau nggak egois. Beliau perintahkan, beliau lebarkan beliau punya sorban, kemudian beliau perintahkan setiap pembesar Quraisy untuk memegang daripada ujung sorban, kemudian diangkat. Jadi masing-masing punya kemuliaan, punya bagian mengangkat daripada batu Hajar Aswad. Kemudian setelah dekat, kemudian Nabi Muhammad SAW dengan tangan beliau yang mulia, beliau letakkan doa Hajar Aswad. Di umur beliau 40 tahun, itu beliau diperintahkan oleh Allah untuk keluar dari zona nyaman. Keluar dari zonanya yang tadinya beliau disayang, dicintai, diagungkan, dimuliakan, dipuji oleh kaumnya. Itu kaumnya ketika itu adalah orang-orang yang menyembah berhala, orang-orang yang menyembah patung, animisme, punya kepercayaan bukan kepada Allah Ta'ala. Kemudian Nabi Muhammad SAW, ya, marhaban, selamat datang kepada guru kita Sahibul Fadilah Al-Ustaz Kiai Haji Yahya Ulumuddin. InsyaAllah akan memberikan tausiah kepada kita semua. Doakan agar Allah senantiasa menyertai umur beliau, memberikan sehat walafiat, Allah lapangkan rezeki beliau, dan Allah kabulkan segala hajat beliau. Amin ya rabbal alamin. Ahlan wa sahlan wa marhaban bi qudumikum. Jadi di umur 40 tahun itu beliau harus kudu keluar dari zona nyaman. Disebut nyaman karena sebelumnya beliau dipuji, disanjung, disayang, dicinta oleh kaumnya. Di umur 40 tahun Allah Ta'ala menjadikan beliau sebagai seorang nabi, seorang rasul, mengajak kaumnya yang menyembah berhala punya keyakinan untuk menyembah kepada Allah. Dan ini tidak mudah, ini sangat sulit. Dari mulai zaman dulu itu kebanyakan orang-orang Mekah yang menyembahnya ya patung, sudah mengakar dari nenek moyangnya. Nabi Muhammad dakwah membawa ajaran baru yang mereka nggak pernah dengar, sangat sulit, berat. Makanya kenapa dia katakan inna salulki alaika qaulan tsaqila, sungguhnya kami akan memberikan wahyu kepada engkau dengan wahyu yang sangat berat secara lahir maupun secara batin, secara maknawi. Karena apa? Harus keluar daripada zona nyaman. Gak semua kita mampu kayak gitu. Kita udah biasa disanjung-sanjung, kemudian kemudian dipuji, disayang, dicinta. Orang yang biasa muji kita melakukan perbuatan kesalahan, kira-kira mudah apa susah untuk kita ngasih tahu dia bahwasanya perbuatan kamu salah, perbuatan kamu ini dosa? Sulit. Kenapa? Karena saya nggak mau keluar dari zona nyaman saya. Karena biasanya dia memuji saya, biasanya dia menyanjung saya. Nanti kalau saya kasih tahu dia, saya dakwah kepada dia, nasihatin dia, saya harus keluar daripada zona nyaman. Akhirnya dia bakal marah sama saya, dia bakal kesal sama saya. Maka mendingan saya diem. Gak semua orang mampu. Itu kalau cuma satu orang kayak gitu. Gimana kalau misalnya satu orang semuanya pada didakwahi oleh Nabi Muhammad SAW? Beliau seorang nabi, beliau seorang rasul. Mau sebesar apapun perintahnya, tugasnya tetap beliau laksanakan, beliau jalankan. Bahkan para orang-orang Quraisy, pembesar Quraisy itu saking capeknya membujuk merayu Nabi Muhammad sampai-sampai dipanggil pamannya Abu Thalib. Wahai Abu Thalib, coba deh kamu bilangin tuh sama keponakan kamu yang namanya Muhammad, kalau misalnya dia pengen harta, maka kami jadikan dia orang terkaya di tengah-tengah kami. Kami kumpulkan semua harta kami akan kasih kepada dia. Andai kata dia pengen apa, pengen jabatan, pengen tahta kedudukan, pengen kursi, maka saya akan jadikan dia adalah ketua kami. Andai kata dia pengen wanita, maka kami akan nikahkan dengan perempuan yang paling cantik. Kemudian Abu Thalib datang kepada Nabi Muhammad, wahai keponakanku, sesungguhnya mereka orang-orang Quraisy pada bilang sama kamu pengen apa? Pengen ini, pengen ini, pengen ini. Semua ditolak sama Nabi Muhammad. Beliau katakan apa? Ya wahai pamanku, law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari, andaikan mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, ala an atruka hadzal amr,
semata-mata agar aku mau meninggalkan perintah tugas yang Allah embankan kepadaku, lan atrukahu abada, maka selama-lamanya aku tidak akan meninggalkannya, hatta yuzhirallahu dinahu, sampai Allah menampakkan agamanya, agama Islam, au ahli kaduna, atau sampai saya mati. Apa? Maksudnya gimana? Andaikan tuh yang namanya matahari, yang namanya bulan, itu dia kasih dalam artian saya mau ngapain aja, saya berkuasa atas bulan, atas matahari. Bulan dan matahari diantara penciptaan Allah yang paling besar. Andai kata kuasa itu untuk memegang bulan dan matahari, untuk menggerakkannya berada tanganku, sebagai pengganti aku harus meninggalkan tugas yang diembankan oleh Ta'ala, aku nggak bakal mau. Mau apapun bayarannya, apapun bujukannya, aku nggak bakal mau tinggalkan sampai Allah tampakkan agamanya, atau aku sendiri yang mati. Jadi kuatnya pendirian Nabi Muhammad SAW. Duit dikasih enggak, perempuan dikasih enggak, jabatan enggak, mau Nabi Muhammad SAW. Sampai orang Quraisy mereka semua pada capek. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW beliau berdakwah, tentu sangat mudah, karena di antara dakwah Nabi itu ada yang membela, mendukung Nabi Muhammad, di luar adalah Abu Thalib, paman beliau. Abu Thalib sengaja tidak masuk memeluk agama Islam, melafazkan 2 kalimat syahadat semata-mata karena ingin apa? Karena ingin terus mendukung dan menolong Nabi Muhammad. Andai kata Abu Thalib beliau mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka sudah pasti Abu Thalib menjadi musuh daripada orang kafir Quraisy, sudah nggak ada wibawanya lagi di hadapan mereka. Tapi Abu Thalib tetap tidak mengucapkan, melafazkan 2 kalimat syahadat semata-mata agar tetap berwibawa di hadapan orang Quraisy, semata-mata bisa menjaga keponakannya Nabi Muhammad SAW. Makanya para ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan beliau meninggal dalam keadaan non-muslim, sebagian mengatakan tidak, beliau meninggal dalam keadaan iman. Ketika diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW, ketika itu ada beberapa pembesar orang kafir Quraisy. Ketika sakratul maut, kemudian Nabi Muhammad mengajak Abu Thalib untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian Abu Thalib beliau menjawab, karena masih ada orang-orang kafir Quraisy ketika itu yang menyaksikan beliau sebelum maut. Beliau mengatakan, ini ala dini abai, sungguhnya aku tetap berada di atas agama kakek moyangku. Inilah yang menjadi pendapat para ulama. Para ulama mengatakan bahwa si kakek moyang Abu Thalib adalah kakek moyang Nabi Muhammad SAW. Kakek moyang Nabi Muhammad semuanya ala millatin wahidah, semuanya beragama tauhid. Ayah Nabi Muhammad SAW, walaupun beliau berada di tengah-tengah orang kafir Quraisy, tuh yang namanya perzinahan rajalela, yang namanya minum-minuman keras rajalela, kemudian yang namanya tawaf mengelilingi Ka'bah dalam keadaan telanjang sudah biasa, wajahnya tampan. Kemudian wajah beliau nampak cahaya Nabi Muhammad SAW. Sampai setiap beliau jalan pasti wanita-wanita Quraisy yang paling cantik semuanya pada menyodorkan diri kepada Abdullah, ayah Nabi Muhammad SAW, menawarkan diri kepada Abdullah. Tapi kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Abdullah, ayah Nabi Muhammad, yang agamanya sangat kuat, yang imannya sangat kuat, kokoh, gak bisa diganggu oleh apa. Beliau katakan, amal haramu fal mamatu dunahu. Aku jikalau disuruh untuk mengerjakan yang haram, fal mamatu dunahu, kemudian aku mati. Oh ya Allah. Ini ayat Nabi Muhammad. Ada mengatakan ayah Nabi, ibu Nabi neraka. Orang semacam ini mungkin neraka? Gak mungkin. Ayat Nabi yang mengatakan amal haramu fal mamatu dunahu. Adapun jikalau kamu mau melakukan perkara yang haram kepada aku, maaf, diajak berzina sama wanita saja, fal mamatu dunahu, maka sungguh kematian lebih mudah bagiku. Gak mungkin orang yang mengatakan semacam ini berada dalam neraka, gak mungkin, dijaga oleh Allah Ta'ala. Hanya orang-orang yang mengatakan ayah Nabi di neraka, ibu Nabi di neraka, mereka gak membaca sirah Nabi Muhammad SAW. Kemudian kakek Nabi Muhammad SAW, Abdul Muthalib, peristiwa Amul Fil, tahun gajah, mereka semua dari Yaman, Abrah ibn Ashram datang ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah karena kalah dalam masalah ekonomi perdagangan. Orang-orang datangnya pada ke Mekah, bukan ke Yaman. Akhirnya Yaman sepi, Mekah jadi pusat daripada perdagangan. Akhirnya dia hasut, dia iri, dia dengki, dia pengen menghancurkan Ka'bah. Dia pengen menghancurkan Ka'bah, tempat yang sangat suci, yang sangat sakral, bangunan yang dimuliakan sudah berpuluh-puluh abad, ratusan abad. Ketika mau masuk
ke kota Mekah di Wadi Muhsir, itu di situ banyak orang-orang Quraisy, mereka semua menaruh atau meletakkan unta-unta mereka. Nah, untuk membuat orang-orang Quraisy takut, itu akhirnya unta-unta orang Quraisy semuanya dicuri oleh siapa? Oleh Abraha, Raja Abraha ini. Kemudian didengar oleh kakek Nabi Muhammad SAW, Abdul Muthalib, yang ketika itu menjadi apa? Menjadi ketua pimpinan di tengah-tengah kaum Quraisy. Kita ingin melihat apa akidah kakek Nabi Muhammad. Apakah akidah kakek Nabi Muhammad adalah akidah Islam, iman, atau yang lain? Ketika mendengar, kemudian Abdul Muthalib beliau langsung bangun dari singgasananya, kemudian dia datangi itu yang namanya Abraha. Ketika sudah bertatapan muka dengan Abdul Muthalib dengan Abraha, kemudian Abdul Muthalib mengatakan, mana unta-unta saya? Mana unta-unta kami? Silahkan kembalikan unta-unta kami yang kalian curi. Kemudian Abraha dia mengatakan, ya pasti saya kembalikan. Saya mencuri unta-unta bukan semata-mata kami ingin mencuri kemudian bawa ke Yaman, enggak. Semata-mata agar membuat kalian takut, agar membuat kalian apa? Agar membuat kalian merasa apa? Merasa lemah dengan apa? Dengan kami. Ternyata kalian semua berani. Tapi yang saya jadi pertanyaan, saya akan tanya kepada engkau, kenapa kok kamu malah menanyakan unta-unta kamu, sedangkan aku datang ke sini untuk menghancurkan Ka'bah? Seakan-akan kamu membiarkan kami untuk menghancurkan Ka'bah. Harusnya kan apa? Kamu usir kami, nggak boleh untuk menghancurkan Ka'bah. Tapi yang kamu tanya cuma apa? Yang kamu ucapkan cuma unta. Kamu minta unta, tapi Ka'bah kamu nggak pertanyakan. Ini ucapan Abdul Muthalib yang menunjukkan bahwasanya beliau adalah seorang muslim, seorang mukmin kepada Allah. Apa kata beliau? Fa'ana rabbu ibli. Adapun saya adalah pemilik unta-unta saya. Walil baiti rabbun yahmi. Adapun Ka'bah, dia punya Tuhan pemiliknya sendiri. Dia yang akan menjaganya. Allah. Agamanya apa? Tauhid. Agamanya tauhid. Adapun ini unta, saya pemiliknya. Makanya saya tanya. Makanya saya minta, gak boleh kalian curi. Adapun Ka'bah bukan saya pemiliknya. Ada yang memiliki dan dia yang akan menjaganya. Allah. Abdul Muthalib. Berarti beliau seorang muslim, beliau seorang mukmin. Walaupun Nabi Muhammad belum datang tengah-tengah mereka, dari mulai Nabi Ismail sampai Nabi Muhammad semuanya adalah orang-orang suci, orang-orang mulia, orang-orang suci dan orang-orang. Nah, ketika wafat Abdul Muthalib, kemudian disusul wafat Siti Khadijah Al-Kubra radhiyallahu ta'ala, yang membantu Nabi di luar sudah wafat, yang menenangkan menghibur Nabi dalam rumah sudah wafat. Akhirnya apa? Orang-orang Quraisy semakin menjadi-jadi, mencela, menghina, kemudian juga membahayakan Nabi Muhammad, mengganggu dakwah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW beliau pergi kota Taif untuk minta dukungan, untuk minta bela. Ada orang-orang yang mau ikut dakwah dengan Nabi Muhammad SAW, mengajak mereka ke jalan Allah. Nabi Muhammad mau ditipuki dengan batu. Nabi Muhammad beliau berdarah, sampai darah beliau itu beliau tadangi di tangan beliau, jangan sampai jatuh ke tanah. Kemudian tumit beliau juga berdarah. Kemudian beliau balik ke kota Mekah dalam keadaan menangis. Dan itulah penyebab di antara beberapa hal yang menjadikan Allah Ta'ala mengundang beliau untuk Isra dan Mi'raj kepada Allah Ta'ala, semata-mata untuk menghibur hati Nabi Muhammad SAW. Seakan-akan Allah Ta'ala berkata, Allah Ta'ala mengatakan kepada Muhammad, wahai Muhammad, walaupun semua orang manusia di muka bumi semuanya mengucilkan kamu, merendahkan kamu, menghina kamu, tapi kita semua, kami para malaikat Allah Ta'ala yang jumlahnya lebih banyak daripada para manusia di langit, kami semua menunggu kedatangan kamu. Dan terjadilah peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Dari situ kita mengetahui bahwasanya inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan, ujian, cobaan, kepahitan, pasti ada kemudahan, pasti ada solusi, pasti ada jalan keluar, pasti akan dihibur oleh Allah Ta'ala dengan hiburan yang akan melupakan kita bahwasanya kita pernah diuji oleh Allah Ta'ala. Ini menjadi apa? Pelajaran buat kita semua. Ketika kita mendapat ujian, maka jadilah sebagaimana Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak menyalahkan Allah. Di antara doanya apa? Doa yang beliau panjatkan ketika beliau habis ditipu, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Ya Allah, aku mengadu kepada Engkau. Apa yang diadukan Nabi Muhammad? Kaunya yang menimpuk beliau? Enggak. Atau Engkau ya Allah punya takdir seperti ini, aku diberi ujian seperti ini pada lokasi Engkau, harusnya aku mendapatkan fasilitas yang sangat best kan gitu, yang sangat indah, sangat istimewa. Enggak kayak gitu.
Allahumma syulik Allah quwwati. Ya Allah, aku mengadu kepada Engkau lemahnya kekuatanku, wa qillata hillati, dan aku gak punya daya sama sekali, wa hawani 'alan nas, dan aku hina di hadapan manusia. Nabi malah mengadu akan kerendahan dirinya, enggak menyalahkan Allah, enggak menyalahkan lingkungan yang lain. Menjadi pelajaran ketika kita mendapat ujian dari Allah Ta'ala, jangan menyalahkan yang lain, jangan menyalahkan istri, jangan menyalahkan anak, jangan menyalahkan orang tua, jangan menyalahkan teman dan sebagainya. Lihatlah kepada kita sendiri, mungkin hubungan saya ada yang gak bagus dengan Allah Ta'ala. Bahkan di antara mereka orang-orang soleh mengatakan, apabila Allah Ta'ala, apabila di rumah saya itu banyak tikus, sehingga tikus ini makan makannya di rumah saya, membuat saya nggak tenang di rumah, membuat saya nggak bisa tidur di rumah, maka saya langsung berpikir bahwasanya hubungan saya dengan Allah Ta'ala lagi nggak bagus. Karena itu Allah Ta'ala mengingatkan saya dengan dikirim tikus ke rumah saya agar saya ingat kepada Allah Ta'ala. Di antara mereka ada yang ketika naik di atas kuda, kemudian kudanya itu nggak bisa diem atau nggak nurut sama dia, disuruh ke kanan dia ke kiri, pikir dia ke kanan, nggak mau maju, maka dia katakan bahwasanya ini adalah bertanda bahwasanya hubungan Allah, hubungan aku kepada Allah Ta'ala sedang tidak baik-baik saja. Aku harus memperbaiki hubungan dengan Allah Ta'ala agar kudaku kembali baik. Setelah itu barulah Nabi Muhammad SAW beliau naik dari mulai Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha, kemudian pulang membawa perintah sholat lima waktu. Maka para ulama mengatakan bahwasanya di antara hikmah Allah Ta'ala berfirman, subhanallazi asra bi'abdihi, Allah Ta'ala mengatakan bi'abdihi dengan hambanya, bukan binabiyihi, bukan birasulihi, agar setiap hamba Allah Ta'ala, setiap muslim, setiap mukmin di antara kita semua juga bisa mendapat bagian daripada Isra dan Mi'raj. Karena kalau dikatakan subhanallazi asra binabiyihi atau birasulihi, maka cuma hanya beliau saja yang mendapat bagian daripada keistimewaan Isra dan Mi'raj. Tapi ketika Allah Ta'ala katakan subhanallazi asra bi'abdihi, kita semua Abdullah, kita semua adalah hamba Allah Ta'ala, maka kita semua pernah mendapat bagian daripada Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Karena itu Nabi Muhammad beliau mengatakan as-salatu mi'rajul mu'min, salat itu adalah mi'rajnya kaum orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan dengan momentum Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengangkat ujian kita semua, Allah Ta'ala memberikan solusi, Allah Ta'ala memberikan kemudahan dari segala kesulitan kita, Allah Ta'ala menjadikan kita istiqomah dalam menjalankan sholat 5 waktu, Allah Ta'ala menghibur hati kita semua dengan cahayanya, Allah Ta'ala memudahkan segala urusan kita, dan Allah Ta'ala mengabulkan hajat-hajat kita hingga kita diwafatkan oleh Ta'ala. Mudah-mudahan apabila kita diwafatkan, mudah-mudahan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Hanya ini saja yang dapat sampaikan, minta maaf apabila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.